dulu. Eee, ya, jadi minggu ini kita akan membahas tentang, screen share, kok screen share, reporting. Kita akan belajar tentang reporting, tapi sebelumnya, saya akan jawab pertanyaan di email ya. Saya kira waktu itu Alvin sempat tanya, terkait dengan too much connection, eee, dan ini hari ini ada yang tanya lagi, jadi saya bahas aja. Eee, jadi gini, ketika kita bikin connection, itu sebenarnya untuk alasan keamanan, Sysiap membatasi atau MySQL membatasi jumlah koneksi yang boleh, aktif terhubung ke database. Nah, by default, untuk alasan performance, C# itu membuat, apa istilahnya, pooling atau case connection ke database. Nah, case connection itu artinya koneksinya masih aktif meskipun kita udah nggak pakai. Sehingga itu akan menyebabkan koneksi yang aktif ke database itu numpuk-numpuk. Kalau kita melakukan banyak aktivitas ke database seperti select atau insert gitu ya, beberapa kali, nanti akan keluar too much connection, error-nya ya. Eee, solusinya cukup sederhana, kita cukup matikan saja pooling, fitur pooling-nya. Gimana cara matikannya? Kita masuk ke class connection, di connection string-nya ini, oke, kalian tambahkan pooling false. Udah, itu aja. Ya, jangan lupa bahwa connection string ini ada di 2 tempat, maka kalian harus apply di 2 tempat. Di sini juga, ya. Eee, ini akan menyelesaikan masalah error kalian. Kemudian, seperti saya katakan, saya nggak bisa, eee, debug satu-satu ya, punya kalian ya. Jadi kalau misalnya ada error di, apa namanya, di solusi yang saya kirimkan, kalian info ke saya. Tapi jangan kirimkan, project kalian ke saya. Nanti saya bukai project kalian satu-satu, kemudian nginstal, eee, config database-nya satu-satu, itu akan sangat makan waktu. Lebih baik kalian lihat di tempat saya yang saya kirimkan itu error atau tidak. Kalau error, ya nggak apa-apa kamu info ke saya, "Pak, di sini ada error ini, sama seperti di, tempat saya," gitu ya. Nanti saya akan cek error-nya apa, cara memperbaikinya gimana, gitu ya. Eee, baik, sebelum saya lanjut ke materi hari ini, ada pertanyaan nggak terkait project selain error connection ini? Kalau error connection ini kan tinggal ditambahkan pooling sama dengan false ini ya, itu udah beres, nggak akan ada masalah lagi. Misi Pak mau nanya. Iya. Ini kan waktu itu saya pernah masukin polling false juga, cuman kadang-kadang dia masih error juga, Pak. Error-nya tetap too many connection. Iya, dia masuknya di koneksinya error. Hmm. Kamu udah bikin pooling false-nya di 2 tempat? Iya, di 2 constructor. Udah kamu build? Udah. Kadang dia jalan, kadang juga dia tiba-tiba error gitu. Jadi gini, pooling false itu pasti nggak akan jalan ketika pertama kali. Kan saya udah bilang tadi, sebenarnya dia, masalah ketika kita melakukan banyak aktivitas ke database. Jadi kalau kamu mau nyoba, apakah itu jalan, ya kamu jalankan, kemudian contoh nih ya, kamu sorry saya belum build, saya tutup dulu. Saya ulang, saya jalankan. Kalau masih error, oke, bentar. Contoh nih, kategori
Nah, kita ngetik nama ini ya. Ini akan awal-awal tidak error, tapi kalau kita lakukan nyari-nyari gini terus, kalau nggak ada pooling connection itu akan error lama-lama ya. Nah, jadi kalau Iya, kamu mau kalau ngetes itu jalan atau enggak, lakukan aja ini, kan gampang. Mungkin sekitar beberapa kali pencarian, dia akan error otomatis. Ya. ya, saya coba kena error, Pak. Hah? Tapi saya buatnya langsung banyak gitu. Langsung sembarang. Jadi panjang sekali gitu. Maksudnya? Gini. Kalau dimasukin, iya. Biasanya tiba-tiba nge-freeze habis itu muncul error. Oke. Nah, kayak gini. Itu Bukan. karena saya masukin ini loh, persen. Aku Oh, kayaknya masuk ke karakter kayak T itu loh. Karena kan saya ketik oh ngetik iya. ngawur kan. Jadi dibaca errornya apa. Kalau misalnya errornya lain ya penyebabnya lain. Oh, errornya yang dikoneksi, Pak. Yang apa open itu? Apa? Open connection. Koneksi open ya? Iya. Kamu coba pakai punya saya yang saya kirimkan. Eh, yang hari ini nanti saya kirimkan langsung deh. Karena yang kayaknya yang dikirim ke Ada 2 WLS VS, itu, Pak, di WLS. yang di WLS itu. Kamu coba yang di WLS ya. Kalau itu memang masalah, kamu kasih tahu. Pak, yang versi ini ada masalah. Tapi kayaknya yang 13B yang N-nya itu nggak ada, ditambahkan aja. Yang hari ini nanti saya tambahkan yang pooling-nya. Kalau masih error, saya kasih tahu ya. Berarti Karena yang saya coba mana ya, Pak? VS yang mana ya, Pak? nanti saya kirimkan yang hari ini aja. Oh, iya. Ya. Ini kan nggak apa-apa. Sama. Ya, tak ketik ngawur kan nggak apa-apa. Selama nggak ada karakter khususnya. Karena karakter khususnya memang belum saya handle. Sama apa lagi? Oh iya. Sama itu di tambah nota kan ada pegawai ya. Itu cara masukin nama pegawai yang habis kita login tuh gimana ya, Pak? Loh, kan ada di form utama. Iya. Itu kan kamu punya ini. Iya, Pak. Saya bingung manggilnya. Waktu itu saya coba pakai yang this owner itu error. Oke. Saya bingung Jadi manggil misalnya penggunanya. masuk ke tambah nota jual ya, misalnya ya. Iya, yang kode sama nama ya. Yang ini, pegawai kode nama. Itu cara nampilinnya gimana ya? Jadi misalnya di sini kamu mau masukin pegawai, tinggal masukkan this titik owner, form utama, FRM utama sama dengan this titik owner. Oh, sorry, nggak pakai itu. Get Dalam kurung dulu ya, Pak, form utama, this owner. apa? Oh, ini ya. Saya lupa. Sebelum this owner-nya, Pak. Di mana mestinya gini kan? Bentar. Sebelum this owner, dalam kurung form utama this owner. Oh. Kemudian FRM utama, sorry. Apa tadi namanya? Ini. Kamu pakai aja ini. Iya. Terus errornya apa? Pas buka tambahnya itu error. Lupa Karena? saya errornya apa. Oke.
Kamu share screen ya? Iya, Pak. Bentar, saya stop dulu punya saya. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu masuk ke form utamamu. Coba saya lihat penggunamu. Oke, coba jalankan. Itu nggak error gitu loh. Ketika load nanti error. Unable to cache object type nota jual to saya tahu. Oke, stop screen share. Oke, saya screen share-nya saya lagi ya. Oke, saya tanya, Sisil. Siapa owner tambahan nota jual? Punyanya daftar nota jual. Daftar nota jual, ya kan? Sedangkan
Pengguna itu ada di mana? Di form utama. Program utama. Nah, berarti owner-nya kan pengguna itu bukan di FRM utama. Sorry. Owner-nya dia ini bukan form utama, tapi adalah form Dari daftar nota. nota jual gini kan? Iya. Oke, berarti pertama kali kita bikin form nota. Form nota jual. Oke. Daftar nota jual gini lah. Gitu kan? Kemudian saya baru bikin form utama, FRM utama sama dengan form utama. Oke. FRM daftar nota jual titik parent ya. Karena kalau dari MDI itu kan pakai parent child ya. Oh iya. Tahu ya maksudnya ya? Karena owner-nya tambah nota jual itu bukan form utama. Owner-nya dia adalah daftar nota jual. Sehingga yang kita lakukan pertama kali kita ambil owner-nya, yaitu form daftar nota jualnya yang manggil dia. Setelah kita tahu, kita bisa manggil parent-nya si form daftar nota jual. Dari situ kita bisa ambil form utama dot pengguna. Ya, ini pasti nggak error. Kalau kamu baca tadi, errornya adalah dia nggak bisa casting owner-nya ke form utama, karena owner-nya itu tipenya form daftar nota jual. Nah, dari situ kan langsung jelas, oh oke, berarti ada kesalahan. Owner-nya dia bukan form utama, tapi form daftar nota jual. Yang ya memang bukan form utama ya, jadi harusnya memang kamu ambil dulu owner-nya siapa, dari owner-nya kamu ambil parent-nya si owner, baru kamu bisa ambil penggunanya. Gitu ya. Yang lain juga sama ya. Ini saya coba lagi. Nggak apa-apa nanti ketika pembahasan, kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang report. Nah, tentunya dalam suatu sistem itu pasti diharapkan kita akan punya printout ya, atau sesuatu yang kita cetak. Jadi report itu tidak hanya laporan suatu daftar gitu ya, atau hasil analisis, tapi juga bisa jadi misalnya kita mau cetak nota, ya kan? Itu kita anggap sebagai report. Intinya yang kita anggap report di sini adalah sesuatu yang dicetak di database. Nah, sebenarnya ada beberapa metode, ada banyak metode yang bisa kita pakai kalau misalnya kita ingin mencetak data dari sistem kita. Cara pertama, kita buat dari scratch, dari coding gitu ya, kita tentukan di baris sekian kita mau cetak apa, baris sekian kita mau cetak apa, dan seterusnya. Ini ribet, ya kan, karena kita harus buat sendiri, ya buat sendirinya pasti buat sendiri semua, cuman kita memerintahkan tidak ada interface drag and drop seperti kalau kita mendesain form kita, ya kan. Kita harus ketik semua apa yang mau kita print, ya kan. Yang kedua, kita bisa gunakan komponen tambahan atau library tambahan. Ada gesture report, ada data report, ada banyak sekali. Ini lebih praktis karena tinggal drag and drop gitu ya, koneksi segala macam, ada interface-nya, tinggal kita pilih pakai mouse, klik-klik gitu ya, lebih enak. Sebenarnya kekurangannya bukan masalah fleksibilitas sih, lebih tergantung itu karena fleksibilitas tergantung dari komponen yang kita pilih. Kalau komponennya bagus, dia akan sangat fleksibel, sangat powerful, gitu ya. Masalah terbesar dengan penggunaan komponen ini adalah dia berbayar dan cukup mahal. Kalau untuk satu orang itu mungkin kita bisa sampai sekitar $200-300.
dan kita nggak mau pakai yang itu, gitu kan. Kalau misalnya kita mau pakai yang untuk license yang bisa dipakai untuk beberapa orang sekaligus itu harganya bisa sampai ribuan dolar. Oke, saya asumsikan mahasiswa kayaknya keberatan kalau harus bayar ratusan dolar gitu ya. Dolar ya, bukan rupiah ya, kalau 100, 200 rupiah mah ya saya bayarin nggak apa-apa gitu ya. Kalau 200 dolar kan lumayan 3 juta ya dengan kurs saat ini. Kayaknya nggak perlu. Jadi di sini kita akan bahas cara pertama, sedikit ribet tapi sangat fleksibel dan, cepat. Oke, cepat. Oke, bagaimana caranya? Kita harus membuat objek yang disebut sebagai stream writer dan stream reader. Itu apa? Seperti namanya, writer itu berarti untuk menulis sesuatu, ya kan? Jadi di sini pertama kali kita, kita tambah kelas cetak untuk membaca hasil file stream yang telah dibuat, kemudian tambahkan metode cetak nota, kemudian tambahkan, eee, panggil cetak nota di interface kita, ya. Kita akan bahas ini satu-satu. Oke, jadi pertama, di karena kita akan bikin kelas cetak dulu, maka kita akan bekerja di, project library kita, jual beli library kita. Di sini kita tambahkan dulu, reference manager, sistem drawing-nya, kemudian ini tinggal dijalankan, nanti kalian saya kasih waktu seperti biasa untuk jalankan. Nah, ini penting, Courier New. Sebenarnya apakah harus Courier New? Enggak, boleh yang lain, tapi harus yang tipenya monotype. Kalian tahu nggak, kalau font itu secara garis besar ada 2 macam, monotype dan TrueType. Bedanya apa sih, Pak? Bedanya ini, kalau kalian buka ke apa misalnya, Word ya, kalian buka Word, Command prompt sih, Pak. maksudnya command prompt apa, Dylan? Yang tulisannya. Saya gitu. Bukan, saya nggak mau menjelaskan itu. Jadi gini, contoh, Calibri itu adalah, TrueType. Artian apa? Ukuran tiap karakter itu beda-beda. Jadi misalnya saya bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Ini kan 10 karakter ya, 0 sampai 9 ya. Maka harusnya kalau saya, ketik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, oke, ini sama. Berarti kalau sama, ini true type, ya kan? Misalnya kita coba yang lain. Ini saya ganti ke katakanlah Times New Roman. Kalian lihat, panjang dari A sampai J itu beda dengan panjang dari 0 sampai 9. Karena di true type font, lebar tiap karakter itu beda-beda. Kalau di monotype font, misalnya Calibri ini ternyata juga monotype, sehingga panjangnya kayaknya beda deh. J, K, 0, sama ternyata. Berarti Calibri juga monotype. Courier yang pasti itu juga monotype. Jadi kalau kalian coba Courier New, ya kan? Iya, Courier New, ini panjangnya sama. Oke, panjangnya sama. Sehingga itu yang harus kita pilih. Intinya kalian harus pilih tipe-tipe font yang monotype. Oke? Nah, itu penting untuk di sini. Ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu penting. Kemudian ini untuk kelas cetaknya, kemudian ini untuk beberapa properti untuk mengatur layout-nya, ya, terkait dengan margin, terkait dengan margin kanan, kiri, atas, bawah, kemudian termasuk nama filenya. Oke? Nah, di sini kita bikin metode cetak tulisan. Cetak tulisan ini sebenarnya untuk memudahkan kita ketika kita ingin menuliskan sesuatu di printout kita, ya kan? Ini kalian ikuti saja. Kemudian ini layout yang kita inginkan, ya kan? Mirip seperti kalau kita belanja, kita dapat struk kan
seringkali modelnya seperti ini ya. Jadi nggak ada gambar-gambarnya seringkali ya. Teks biasa karena itu paling cepat. Oke, ini contoh layout-nya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mencetak. Kita akan bisa mencetak, yaitu kita tulis satu-satu, write line, nothing. Artinya kita ingin mencetak garis kosong. Kita ingin bikin spasi di sana, ya kan? Kemudian kita tulis, kita mau nulis apa di sini. Nah, kenapa kita perlu yang monotype font-nya? Karena kalau nggak monotype, kita nggak akan bisa mengetahui panjang teks kita berapa. Jadi, misalnya di sini kita sudah hitung lebar kertas kita itu cukup untuk 50 karakter. Maka ketika kita ingin bikin garis, kita tinggal bilang, oke, bikin print karakter sama dengan sebanyak 50 kali. Ya kan, padding itu kan membuat teksnya sepanjang angka yang kita masukkan. Jadi kalau kita bilang pad 50, artinya kita ingin string-nya sebanyak 50 karakter. Nah, ini sudah kita hitung sebelumnya kalau ini panjangnya 50 karakter. Jadi kalau kita pakai monotype itu gampang kita prediksi, kita atur. Ya, termasuk gini. Ketika kita ingin ngeprint ini, ya kan? Kita harus batasi nih. Kalau enggak, ini enggak akan bisa rata kolom keduanya. Jadi kalau kalian lihat, ini kan kelihatan seperti kolom-kolom ya. Ini bukan kolom. Kita atur supaya dia bisa rapi seperti ini, caranya adalah kita spesifikkan untuk nama barang, ini berapa karakter. Setelah itu diikuti dengan jumlah, berapa karakter. Setelah itu diikuti dengan harga, berapa karakter, diikuti dengan subtotal, berapa karakter. Jadi itu dihitung manual, ya kan? Dihitung manual. Kalau kalian lihat di sini ditentukan misalnya nama itu 30 karakter. Kalau kurang dari 30 karakter maka harus ditambah spasi sampai dia panjangnya 30 karakter. Jumlah itu 3 karakter. Harga 7 karakter. Subtotal itu 10 karakter. Jadi itu semua dihitung manual, ditentukan manual supaya ini bisa rapi, seolah tampak seperti ini. Gitu ya. Kalau misalnya tanpa spasi, kita lihat di sini, ini munculnya akan seperti ini. Oke, munculnya akan seperti ini, nggak rapi, nempel-nempel, kan? Nah, kalau misalnya spasinya itu nggak sama, ya otomatis ini juga nggak akan bisa seolah seperti ini. Sehingga gunanya padding adalah kita memastikan kita tambah spasi dengan jumlah untuk memastikan total jumlah panjang nama barang ini, kolomnya ini sama. Otomatis nanti kalau ini sama semua, kolom berikutnya akan berada di tempat yang sama persis. Jadi seolah ini rapi ya, seolah rapi seperti kolom-kolom. Padahal ini bukan kolom-kolom, semuanya adalah teks, karakter ya. Yang nggak kelihatan ini adalah karakter spasi. Itu akan sangat memudahkan orang untuk baca. Bayangkan kalau kalian terima nota atau struk yang layout-nya seperti ini. Ini bacanya bagaimana ini ya kan? Pasti susah sekali. Oke, baik. Saya rasa yang lainnya tidak ada yang istimewa, dalam artian tinggal kalian ikuti saja. Yang penting kalian paham konsepnya tadi itu. Yang lainnya ini sebenarnya cuman teknis bagaimana kita bisa mencetak itu. Nah, di sini kita spesifikkan nama filenya, ya kan, nama filenya. Jika kalian pakai Windows 8, maka otomatis tinggal kalian set default printer kalian ke PDF. Jadi sebenarnya gini, ketika kalian jalankan perintah cetak nota ini, dia akan langsung ngirim atau mencetak di default printer kalian. Jika kalian punya printer, ya otomatis itu akan keluar di printer kalian. Ya kan? Tapi kalau kalian tidak mau ngeprint, kalian bisa set default printernya ke Adobe PDF. Maka dia akan keluar ke PDF. Tapi kalau kalian punya printer, ya bisa pakai printer. Gitu ya.
Saya rasa itu aja supaya kalian punya waktu cukup untuk mencoba